Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama materi kuliah PBO di pertemuan ke-10. Kita akan membahas mengenai apa itu Java I/O Stream, Input Output Stream. Lalu nanti akan bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian mengenai byte stream dan karakter stream. Terus juga hierarchy class pada package java.io. Nanti juga akan didemokan terkait kelas-kelas yang ada pada byte base stream dan karakter base stream. Tidak semua yang akan didemokan karena cukup banyak kelas-kelasnya. Mungkin yang didemokan adalah yang sering digunakan saja nantinya. Baik, sebelum lebih lanjut, kita harus mengenal dulu apa itu stream. Stream adalah aliran data. Jadi input, output stream akan menggambarkan aliran urutan data secara sekuensial dari source atau sumbernya ke destination atau tujuannya. Nah, source ataupun destination ini bisa bermacam-macam bentuknya atau medianya bisa macam-macam. Bisa saja sebuah file yang ada di disk, bisa juga konsol, bisa juga network, atau mungkin program lainnya juga. Mungkin juga bisa suatu memori array. Nah, program di Java dalam melakukan operasi input-output itu pasti akan menggunakan mekanisme dari stream itu sendiri. Ini adalah ilustrasi bagaimana input-output Java Stream bekerja. Ini yang di sebelah kiri, bagaimana kita melalui program Java yang akan kita buat, melakukan pembacaan informasi dari sumber data, ya, yang medianya bisa, yang tadi saya sebutkan, bisa dari konsol, file, atau network, bisa juga itu di-load di program kita. Seperti itu. Lalu bisa juga kita melakukan penulisan ke data atau ke destination, ke media destinasinya. Sama juga dari program yang kita buat ke media destinasinya seperti mungkin konsol atau di dalam bentuk file kita menulisnya ke dalam sebuah file atau melalui nanti diteruskan melalui ke network mungkin bisa juga seperti itu. Atau habis membaca kita juga bisa langsung menuliskan, itu juga bisa juga. Jadi ini tidak harus seperti ini, tidak harus menjadi satu kesatuan prosesnya input output stream itu di Java, tapi bisa secara parsial. Kadang kita hanya membutuhkan reading saja, membaca saja ke program, kadang kita hanya membutuhkan menulis saja, atau kadang kita membutuhkan keduanya secara langsung jadi satu kesatuan. Jadi program Java akan menggunakan input stream untuk membaca data dari source-nya, dari sumbernya. Begitu juga program Java menggunakan output stream untuk menulis data ke destination. Nah, jenis datanya ini yang dialirkan dalam stream itu bisa berbagai macam, bisa simple byte, bisa primitive data type, bisa localized character, ataupun Unicode. Bisa juga ini objek. Jadi objek nanti juga bisa juga dialirkan melalui stream ini. Nah, dari kalau dilihat berdasarkan item pemrosesannya, dalam sekali proses, mekanisme stream itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu byte stream dan karakter stream. Kenapa? Karena byte stream ini dia hanya 8 bit ya lebarnya, atau 1 byte. Dia hanya bisa memproses 1 byte dalam sekali waktu. Bukan artinya dia cuma bisa memproses 1 byte ya. Maksudnya adalah dalam satu kali aliran, itu yang diproses tuh byte per byte-nya. Gitu. Dan dia lebih machine oriented. Nah, contohnya adalah kalau kita ingin mengalirkan karakter-karakter non-Unicode, video, image, audio, dan sejenisnya. Karakter stream ini lebih panjang, dia 16 bit atau 2 byte. Dia digunakan untuk operasi input-output yang menggunakan karakter Unicode biasanya. Kenapa? Karena karakter Unicode itu panjangnya 16 bit. Jadi dia untuk karakter stream ini, itu dia bisa memproses satu karakter dalam sekali waktu. Dan mana satu karakter itu adalah 16 bit. Dan dia lebih human oriented.
Contohnya, misalkan kita mengalirkan sebuah file, ya, sebuah informasi yang di dalam sebuah file, isinya terdiri dari karakter-karakter Unicode. Nah, itu kita bisa menggunakan karakter stream ini. Bisa nggak menggunakan byte stream? Bisa juga, cuma ada syaratnya. Syaratnya adalah tidak boleh ada di tengah-tengah itu pada saat kita mau menuliskan kembali, nggak boleh ada kita memanipulasi, ya, atau melakukan pengolahan lebih lanjut terhadap informasi yang sudah kita baca sebelum kita tulis lagi untuk selanjutnya. Karena nanti akan merubah hasilnya, ya kan kepotong. Karena si byte stream ini kan hanya bisa memproses 1 byte dalam satu waktu. Nah, nanti hierarchy class di java.io adalah seperti ini. Di sini bisa terlihat ya, ada dua bagian. Ada yang byte base dan ada yang karakter yang sebelah kanan ini, karakter array stream. Kalau yang byte array stream ini dibagi menjadi 2, ya. Ada abstract class input stream dan abstract class output stream. Yang input stream ini untuk baca, kalau yang output stream untuk nulis. Begitu juga yang reader untuk yang karakter base, yang reader untuk membaca, yang writer untuk menulis. Nah, di bawahnya ini adalah kelas-kelas yang menurunkan atau yang menginherit abstract class dari si input stream. Begitu juga yang di bawah kelasnya output stream, file output stream sampai ke data output stream ini adalah kelas-kelas yang menginherit abstract class dari output stream. Nah, ini juga reader juga ada dari buffered sampai input stream reader contohnya itu menginherit abstract class dari reader. Untuk yang writer juga seperti itu. Terus kapan nih kita menggunakan byte stream dibandingkan yang karakter stream? Pada saat byte oriented, kita melakukan pembacaan yang byte oriented, artinya byte per byte. Jadi byte stream ini juga akan lebih baik digunakan pada saat kita mengolah raw data seperti binary file. Terus kapan nih kalau kita lebih baik menggunakan karakter stream dibandingkan byte stream? Tadi yang saya bilang juga kalau kita ingin mengalirkan karakter yang panjangnya lebih dari 8 bit. Contohnya adalah karakter-karakter Unicode, seperti itu. Nah, ini karakter-karakter apa sih Unicode tadi ya? Ini contohnya nih. Seperti teman-teman ketahui kan, yang ASCII dan extended ASCII itu kalau extended ASCII itu maksimal adalah 8 digit dan dia hanya bisa menampung 256 karakter. Seperti contohnya ya alfabet yang ada di keyboard teman-teman di laptop ataupun di komputer ya. Baik huruf kecil, huruf besar, nah itu sudah masuk di sini sebetulnya. Terus angka yang ada di numpad ya. Numpadnya keyboard teman-teman itu juga sudah masuk dalam sini dan beberapa karakter-karakter tambah plus itu sudah ada di sini. Nah, bagaimana kalau seperti ada karakter yang dari Yunani nih seperti ini atau dari Thailand atau dari Rusia? Nah, itu tidak mungkin bisa ditampung lagi di sini. Ini baru sebagian karakter-karakter di beberapa negara. Belum lagi nanti ada emoticon dan lainnya. Nah, karena itu dibutuhkan sebuah penyimpanan yang lebih besar, lebih panjang. Kita sebutnya sebagai Unicode. Ini Unicode itu panjangnya 16 digit, ya. Jadi kombinasinya itu bisa menghasilkan atau bisa menampung nantinya 65.536 karakter. Dan extended Unicode juga sekarang ini bisa 32 digit, ya, artinya bisa menampung lebih banyak lagi dibandingkan karakter yang ada di Unicode. Jadi seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Biar nggak bingung nanti. Ini saya coba tampilkan. Nah, ini ya. Ini ada huruf Arab. Saya coba cut dulu. Ini adalah program converter online. Ini dari karakter ke binary. Kayak saya huruf A. Nah, dia akan mengkonversi ke binary. Biner. Nah, di sini ada 8 digit. Nah, karena ini masih standar ya. A besar pun juga masih 8 digit. Nah, bagaimana kalau yang tadi saya bilang karakter Unicode ini adalah salah satu karakter Unicode. Nah, otomatis akan menjadi 16
bit atau 16 digit di situ. Butuh seperti itu. Inilah kenapa karakter-karakter Unicode harus menggunakan karakter string base. Saya lanjutkan. Nanti silahkan teman-teman baca atau coba-coba ya di websitenya, atau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai ASCII dan Unicode, sejarahnya bisa dilihat di YouTube ini. Nah, lalu metode apa saja sih yang biasanya digunakan di kelas-kelas yang ada di bawahnya input, output stream, dan kelas-kelas yang ada di bawahnya reader atau writer? Nah, kita lihat di sini sebetulnya metodenya itu kurang lebih sama. Yang utama kalau dia untuk yang byte base ya, itu untuk baca ada namanya metode read. Lalu kalau untuk nulis itu ada metode write. Begitupun untuk yang karakter base, kita juga pakai metodenya metode read. Kalau untuk yang menulis di karakter base sama juga ada metode write dan juga append di sini. Ada lagi metode yang tidak kalah penting, itu adalah metode close. Ini adalah metode yang juga ada di semuanya, semua kelas. Itu digunakan untuk menutup aliran stream. Nah, jadi setiap selesai melakukan proses I/O, jangan sampai lupa menutup aliran streamnya, ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang nanti tidak diinginkan, baik dari sisi pembacaannya maupun nanti mungkin pada saat melakukan write ke salah satu file atau destinasi. Nah, contohnya di sini kita langsung demonya. Di sini menggunakan file input stream dan file output stream. Nah, ini masih tergolong yang byte base, artinya satu waktu itu 1 byte, byte per byte ya. Nah, dia nggak ada masalah di sini. Ini membaca file yang isinya adalah tulisan ini nih ya, I N X A N A D U spasi dit. Gitu. Jadi dari input.txt di sini saya baca. Ini di attach dulu, sorry. Yang bagian ini adalah kita attach dulu file input.txt-nya ke melalui konstruktor file input stream. Lalu kita attach juga output.txt. Ini kalau belum ada nanti otomatis di-create. Ya, jadi di file output stream kita masukkan nama filenya. Kalau belum ada nanti si file output streamnya akan meng-create file tersebut. Lalu setelah kita attach untuk yang input.txt, kita akan melakukan pembacaan. Sini kita menyiapkan variabel bertipe integer yaitu C. Nah, nanti di sini untuk menampung hasil pembacaan per karakter per byte-nya yang ada di dalam file input.txt. Nah, misalkan I nanti akan muncul di sini read, dia akan C-nya di sini I-nya itu akan menampung karakter I. Tapi bukan karakter I. Dalam format integer berarti dia adalah kode ASCII-nya. Kode ASCII dari si I itu apa? Taruh di C sini. Nah, dia akan bernilai -1 kalau sudah di akhir. Di posisi sini, kalau sudah di akhir file, sudah tidak ada yang bisa dibaca lagi, maka dia akan mengembalikan metode read ini akan mengembalikan -1. Nah, selanjutnya itu dilakukan proses tersebut pembacaan, dan setiap membaca satu karakter, ini secara langsung saya menuliskan ke file output.txt-nya juga. Ya, jadi out menggunakan metode write, saya tuliskan ke file output.txt per byte atau per karakter di sini. Nah, karena ini tidak ada karakter yang Unicode, jadi aman aja. Pada saat dituliskan ke output.txt, tidak ada yang berubah. Jadi sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan yang diharapkan. Nah, selanjutnya jangan lupa di sini menggunakan metode close, baik untuk yang input stream maupun yang output streamnya. Semua harus di close, supaya nanti menghindari hal-hal yang tidak kita harapkan. Takutnya kita menggunakan variabel tersebut lagi, kita lupa close, nanti hasil pembacaan atau mungkin hasil penulisannya itu bisa
tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti itu. Mungkin saya tunjukkan juga di sini ada lebih jelas. Ini saya ada punya file input dengan tulisan teks tanpa Unicode. Rencana saya akan menuliskan kembali dari file input tersebut ke file output.txt. Di sini file output.txt saya hapus dulu. Oke, jadi akan kita lihat apakah benar nanti dia akan menciptakan file output.txt. Jadi kita jalankan. Nah, ini. Nah, di sini terlihat ya, ada muncul file output.txt-nya. Nah, di sini juga pada saat saya melakukan pembacaan terhadap setiap karakter di dalam file input.txt, itu di sini saya merubah dulu integer.toBinaryString B. Ini saya merubah B ini ya, yang tadinya integer, saya rubah ke binary-nya. Jadi nanti akan muncul seperti ini. Tadi kan tulisannya teks tanpa Unicode ya. Jadi tadinya 116 dibaca 116, di sini dirubah ke binary jadinya ini 111 0100 seperti itu. Supaya lebih jelas, B akan ditampilkan integernya dalam kode ASCII. Ini adalah kode ASCII-nya dari karakter T. Pada saat saya rubah ke karakter 116 tersebut, dia akan menjadi karakter T, T kecil. Nah, T besar pasti akan beda lagi ininya, kode ASCII-nya. Selanjutnya, untuk setiap hasil pembacaan, saya melakukan penulisan secara langsung nih ke file output.txt. Jadi byte tersebut, 1 byte ini akan saya tuliskan ke file output.txt. Hasilnya adalah seperti ini. Nanti di file output.txt. Nah, jadi setelah saya menuliskan apa adanya, saya juga menambahkan di sini sebuah karakter underscore. Jadi underscore ini kalau kode ASCII-nya adalah 95. Ini saya rubah, saya casting 95 tersebut ke char menjadi underscore seperti ini. Jadi setiap habis karakter yang dibaca di input, saya tambahkan underscore di depannya selanjutnya. Jadi ada T underscore E dan seterusnya. Jadi seperti itu. Dan jangan lupa di sini di close, baik untuk yang input maupun yang output streamnya. Ya, jelas ya sampai sini gampang. Nah, bagaimana kalau ada karakter Unicode? Kita coba ya. Ada karakter Unicode-nya. Sini. Oke, bahasa Arab. Saya coba run. Yes. Nah, coba kita lihat di sini teman-teman. Hasil pembacaannya ada yang berubah. Ya. Karakter, terutama untuk karakter-karakter yang Unicode. Harusnya kan di situ inputannya, ini kalau yang tahu bahasa Arab ya, sin dengan mim ya, huruf sin dan mim. Harusnya akan ditampilkan sin dan mim, tapi ternyata jadi seperti ini. Gitu. Tapi kita lihat di outputnya. Ini kan posisi masih di program ya, belum kita tulis di file ya. Masih yang di sini nih, posisi sini. Pada saat kita tulis akan seperti apa nih ke output.txt. Nah, dia akan seperti ini. Tadi katanya tetap bisa, ya, selama tidak dilakukan penambahan. Nah, kebetulan di sini kan tadi saya melakukan penambahan ya, penambahan underscore. Sekarang coba kalau kita tidak melakukan apa-apa, tinggal artinya kita lanjut aja dari habis baca langsung kita tulis. Jadi tidak ada pengolahan lebih lanjut. Kita akan lihat hasilnya. Oke, kalau yang di sini pada saat di-load di program masih seperti ini, tapi pada saat di output dia akan sama. Tidak ada masalah.
Nah, ini syarat yang tadi saya bilang. Ya, boleh menggunakan byte kalau ada karakter Unicode-nya, tapi tidak boleh ada pengolahan lebih lanjut lagi. Tapi ya, kalau ada pengolahan lebih lanjut, dia akan kepotong dengan ini. Karena dia kan hanya bisa memproses 1 byte dalam satu waktu. Kalau kita run, dia kan hancur dia, yang bagian yang Unicode-nya. Tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, itu untuk yang file input dan output stream-nya. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai byte array input stream dan byte array output stream. Dan ini masih masuk ke dalam klasifikasinya byte base ya. Jadi byte array input stream, dia akan mengkonversi input stream menjadi byte array. Jadi dia akan membaca, terus naruh setiap byte-nya itu ke dalam elemen-elemen di dalam sebuah array. Ada constructor-nya, ada 2 untuk yang byte array input stream. Pertama, kita hanya butuh sebuah byte array. Yang kedua, untuk constructor-nya, selain byte array-nya, kita juga menyiapkan offset yang tipenya integer dan length. Jadi kurang lebih seperti ini ilustrasinya untuk yang kalau kita menggunakan constructor yang harus ngeset offset dan length-nya. Offset ini di mana tempat pertama bisa diisi oleh si byte, ya, hasil pembacaan dari input stream, dan length-nya adalah panjang yang bisa diisi, hasil pembacaan dari si input stream-nya. Selanjutnya juga ada byte array output stream ini untuk menulis. Untuk menulisnya, untuk write-nya, ada 2 constructor-nya. Yang pertama tidak ada parameter, yang kedua kita harus melakukan setting terhadap initial size dari si byte array-nya berapa. Jadi ini kita nulis ke byte array. Baik, sekarang kita akan melihat ya demo penggunaan byte array input dan output stream-nya. Jadi yang pertama di sini saya berencana membaca tapi tidak dari file, tapi dari string. Di sini adalah string yang isinya adalah polstat_stes. Sini saya menyiapkan yang pertama untuk berarti adalah byte array input stream-nya. Input byte stream di sini, lalu saya masukkan parameter byte-nya, byte array-nya, byte array dengan menggunakan metode getBytes di sini. Jadi string polstat_stes akan dikonversi ke byte array per karakternya. Selanjutnya saya menyiapkan untuk byte array output stream-nya di output byte stream, dan juga output stream-nya nanti untuk menyiapkan penulisan ke file. Jadi nanti ini akan saya pindahkan string ini ke sebuah file. Nah, karena kita menggunakan byte array, kita di sini harus menyiapkan byte array juga untuk menampung hasil pembacaan dari input stream-nya nanti. Selanjutnya, bagaimana caranya baca setiap byte yang ada di dalam input byte stream-nya? Di sini menggunakan metode read all byte. Nah, jadi ini akan di-load, dibaca, dan dimasukkan ke dalam byte array yang sudah kita deklarasikan di sini. Jadi ini sudah terisi byte array-nya. Selanjutnya di sini saya instansiasi objek dari file output stream-nya untuk mengattach juga sebuah file untuk outputnya nanti, yaitu saya beri nama file outputnya byte file output.txt. Selanjutnya juga saya instansiasi sebuah objek di output byte stream-nya, nanti digunakan untuk melakukan write. Selanjutnya di sini saya akan melakukan proses perulangan ya. Jadi untuk setiap
elemen yang ada di dalam byte array ini simpan sementara di B yang bertipe byte. Lalu di sini saya mencetak ke konsol. Mencetak ke konsol dengan menampilkan B ini nanti dalam bentuk byte ya. Lalu strip, lalu di sini langsung karakternya. Jadi nanti B akan dalam format integer, mungkin kalau dia bisa jadi kode ASCII juga. Lalu strip apa karakternya? Apakah mungkin alfabet atau angka dan lain sebagainya mungkin. Lalu di sini baru saya mulai write ya, menggunakan metode write pada output byte stream dengan parameternya si B-nya ini tadi, byte yang ada di dalam si elemen-elemen yang ada di dalam si byte array. Terus lalu di sini saya menambah. Saya belum melakukan manipulasi dulu ya. Awalnya hanya sekedar membaca terus menulis. Setelah itu ini kan masih di dalam write yang di sini. Ini masih di dalam si objek output byte stream-nya. Nah, agar bisa hasil atau isi yang sudah dimasukkan ke dalam output byte stream-nya ini dituliskan ke file, ini kita menggunakan metode write to. Jadi kontennya nanti akan ditulis ke output stream menggunakan metode write to-nya. Sudah sini saya tutup stream-nya. Oke, kita jalankan. Hasilnya adalah seperti terlihat di layar di sebelah kanan. Nah, di sini adalah integer dari si B-nya, terus ini strip, lalu karakternya. Dia all_stat _stis. Jadi sesuai ya dengan string yang di sini. Kalau konsolnya yang di sini. Lalu bagaimana dengan yang di filenya, hasil outputnya? Adalah seperti ini, hasil penulisan ke filenya. Sama, jadi tidak ada yang berubah. Lalu gimana kalau kita melakukan manipulasi? Ya, ada pengolahan ya sebelum kita write ke file. Lalu sini kita jalankan. Saya mau nambahkan strip ya di setiap karakter. Ya ini nggak berubah konsolnya. Nah, di sini yang berubah ya. Juga tidak ada masalah sesuai dengan yang kita harapkan. Setelah P selalu diikuti dengan karakter dash atau strip. Lalu kalau kita menggunakan ada stringnya, di dalam string ini ada Unicode-nya, bagaimana? Misalkan saya stripkan di sini, ini adalah huruf ba ya, huruf ba Arab. Saya save. Saya tidak melakukan manipulasi sama sekali. Seharusnya nggak ada masalah. Kalau di konsolnya ada perubahan ya, dia split menjadi 2. Tapi seharusnya kalau di byte file output.txt ini, dia akan tetap tulisannya seperti ini. Nah, ya, tetap ya, tidak ada perubahan. Oke, berhasil. Tidak ada masalah. Nah, sekarang kalau kita melakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum kita nge-write ke filenya, ini seperti apa? Kita run. Oke, nah di sini sama ya kalau di konsolnya di split menjadi 2, jadi karakternya jadi nggak terdefinisi ya, tidak teridentifikasi, mengeluarkan hasil seperti ini. Kalau di filenya, nah sama ya. Jadi kalau sudah ada pengolahan terlebih dahulu sebelum menulis ke write-nya, maka hasil yang ditulis ke dalam si filenya juga menjadi tidak seperti yang kita harapkan. Jadi agak error gitu. Seharusnya kan ini huruf ba ya. Ini karena apa? Karena tadi panjang si Unicode itu kan 16 bit. 16 bit. Nah, ini masih 8 bit. Udah dipotong dulu sama si dash-nya. Jadinya hasilnya menjadi karakter seperti ini.
karena hasilnya jadi nggak sama dengan inputannya. Seperti itu. Oke. Karena kalau ada Unicode seperti ini, ada teks yang isinya ada Unicode karakternya, itu direkomendasikan menggunakan yang karakter stream. Kelas-kelas yang ada di karakter stream. Ya, sekarang kita lanjut ke kelas berikutnya, tapi masih di dalam keluarganya si byte base, yaitu objek input stream dan objek output stream. Ini bagaimana penggunaan kelas ini untuk mentransfer, ya, baik membaca maupun menulis sebuah objek. Jadi yang dialirkan nanti di dalam streamnya adalah si objeknya. Nah, apakah bisa secara langsung? Enggak ya. Jadi ada proses sebelumnya, ini istilahnya berubah objek agar bisa fit di dalam sebuah stream, dalam sebuah aliran. Itu istilahnya adalah serialization. Jadi si objeknya ini nanti akan dikonversi dulu menjadi series of byte ya, atau beberapa byte gitu ya, kumpulan byte, itu baru dia bisa dialirkan di streamnya. Nah, selanjutnya kalau sudah bisa seperti itu, kita tinggal tergantung kita mau menaruhnya di mana, mau loadnya di mana, ya, destinationnya bisa di file, di memori, atau ke database juga bisa untuk penyimpanan yang lebih tetapnya. Nah, begitu juga ada istilahnya deserialization, berarti dia mengubah kembali tadi kumpulan dari byte tadi yang ada di dalam stream tadi menjadi sebuah objek. Nah, ini kita istilahkan sebagai deserialization. Oke. Nah, di sini nanti kita akan coba ada sebuah objek, ada sebuah kelas yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada yang penting yaitu si kelas student di sini harus mengimplement serializable. Sebuah interface serializable. Jadi, kalau kita lihat nanti mungkin bisa teman-teman juga coba juga interface serializable ini itu adalah interface yang tidak ada metodenya dan tidak ada propertinya juga. Jadi dia hanya sebagai penanda, bahwa si kelas ini bisa dilakukan konversi ke series of byte. Jadi ngasih tahu doang. Jadi ini kita ngomongnya adalah mark interface. Hanya sebagai penanda buat si JVM-nya untuk mengkonversi bahwa si kelas student ini nanti kalau jadi instansiasi sebuah objek tersebut bisa diserialisasi. Oke, ini sederhana aja. Private member variabelnya. Lalu di sini ada sebuah constructor dan ini get set dan ini toString-nya, meta toString-nya. Sudah biasa. Oke, lanjut kita ke sintaksnya atau source code-nya. Saya tutup dulu. Byte object input stream. Nah, ini kelas yang tadi terlihat di slide. Selanjutnya kita akan coba menggunakan kelas object input dan output stream-nya. Nah, di sini saya pertama kali ingin menuliskan objeknya student nanti ke sebuah file. Sebuah persistent storage dalam hal ini adalah sebuah file seperti sebelumnya. Nah, karena kita butuh akses ke file nanti, kita akan menggunakan seperti biasa file output stream, kelas file output stream. Di sini saya mengattach filenya adalah objek file.txt. Jadi nanti si objek tadi akan ditulis di sini, di file sini. Selanjutnya juga saya menyiapkan objek output stream-nya. Kita masih 0 ya, saya assignment-nya. Lalu saya wrap si file output stream tadi ke dalam si objek output stream. Sini. Selanjutnya saya membuat
dummy objek ya. Di sini ada Dono, Suketi, Kasino, referensi variabelnya untuk masing-masing objek. Nah, di sini baru saya tambahkan objek output dot write object. Nah, ini baru kita tambahkan ke si output streamnya. Sini saya tambahkan untuk masing-masing objek Dono, Suketi, Kasino. Terakhir, saya menutup semua aliran atau streamnya, baik yang di objek output dan yang file output streamnya. Nah, di sini juga saya selanjutnya nanti akan kita baca ya. Kita melakukan pembacaan terhadap si file tersebut. Di sini saya makanya biar sekaligus demonya ya. Jadi kita akan melakukan pembacaan juga dari hasil file yang dituliskan pada proses sebelumnya. Lalu nanti dia akan memanggil sebuah metode. Di sini read student object. Nanti intinya adalah dia akan membaca objek file.txt ini. Terus di sini kita wrap, kita masukkan si file input stream tadi ke dalam objek input streamnya untuk melakukan pembacaan. Lalu di sini saya siapkan sebuah variabel student. Lalu saya melakukan pembacaan. Nah, gimana baca filenya adalah seperti ini dengan metode read object. Jadi selama dia akan mengembalikan student ya. Jadi dengan read object ini dia akan membaca di dalam file itu objek per objek. Jadi kalau masih ada kembaliannya dalam bentuk objek ya, dan disimpan ke dalam referensi variabel student ini, maka itu terus dibaca. Dan terus dibaca. Kalau dia sudah nggak ada, berarti dia akan mengembalikan nilai 0. Berarti studentnya ini nanti akan 0 ya. Artinya sudah nggak ada objek lagi di dalam file tersebut. Di dalam file objek file ini. Sudah nggak ada objek lagi, maka nanti akan masuk ke sini ya, end of file. Saya tangkap di sini. Nanti akan ditampilkan EOF, end of file ya, reading object. Gunanya untuk biar berhenti aja dan tidak error. Seperti itu, jadi saya catch sehingga aplikasi bisa tetap berlanjut. Terakhir saya tutup untuk yang input, objek input streamnya dan file input streamnya. Oke, coba pertama kali. Jadi sekarang kita mau nulis dulu. Create object, terus kita tulis. Oke, kita run file. Nah, di sini kita sukses ya. Meread. Oh, ini sorry, ini untuk yang pembacaan yang di bawah. Sini akan kita lihat objek filenya. Ini biasanya nggak bisa dibuka nih karena binary data. Padahal sebenarnya ada isinya nih. Isinya adalah objek-objek tadi dalam format binary. Ya, ada 3 objek di dalam sini. Pada saat dibaca sampai di sini kan selesai, lalu kita melakukan pembacaan nih menggunakan input stream demo dan kita panggil metodenya read student object. Ini adalah metode yang kita buat sendiri seperti ini. Nah, hasilnya yang untuk pembacaan adalah seperti ini, seperti yang terlihat di layar. Sini hasil ya, baca read student objeknya, ada objeknya ada apa aja. Di sini yang mengembalikan toString tadi ya, student name Dono age 20, terus saya print namanya dan age-nya. Terus ini untuk objek yang berikutnya, objeknya si Suketi ini dengan umur 55, terus ada yang terakhir ada objek ketiga. Nah, pada saat masuk ke objek keempat ya, yang objek keempat kan kosong tuh, tidak ada ya. Dia akan false di sini karena dia 0.
maka akan dijalankan yang di exception-nya, end of file exception di sini. Sehingga akan ditampilkan LOF reading object. Selesai. Baik, sekarang kita masuk ke kelas-kelas yang tergolong menggunakan karakter base ya. Pertama kita ada file reader dan file writer. Jadi file writer dan file reader ini adalah sebuah kelas yang digunakan untuk menulis dan membaca data dari text file dan termasuk ke dalam golongan yang karakter stream. Dan seperti yang sudah saya bilang juga bahwa tidak dianjurkan ya, tidak direkomendasikan menggunakan file input stream dan file output stream untuk membaca dan menulis tekstual ya, apapun, informasi apapun, karena mereka menggunakan byte stream class. Nah, ini ada contoh penggalan source code dari file reader dan file writer-nya. Simple aja, kalau untuk yang baca sama seperti file input stream ya, kita harus pada saat di konstruktornya kita menggunakan string lokasi filenya yang akan kita baca, yang akan dibaca. Lanjutnya juga untuk yang file writer juga seperti itu, pada saat di konstruktornya kita mengattach file yang akan kita tulis. Lalu ini dimasukkan ke dalam try catch block. Di sini saya sediakan karakter bertipe integer. Lalu untuk pembacaannya ini menggunakan metode, lagi-lagi menggunakan metode read ya. Sama dibaca per karakter ya, karakter by karakter, panjangnya 16 bit. Lalu sampai di akhir nih. Jadi kalau -1 sama ya. Kalau sudah nilai integer karakter ini nanti dari hasil pembacaan sudah -1, berarti dia sudah di akhir dari filenya. Sini juga kita print hasilnya ke konsol menggunakan variabel karakter tadi. Di sini saya rubah ke casting ke char, lalu di sini menampilkan integer karakternya apa adanya. Selanjutnya baru kita tulis ke si file writer-nya. Ini menggunakan perintah atau metode write. Nah, di sini juga saya mencoba untuk menambahkan setiap karakter, habis ditulis satu karakter, selanjutnya saya tulis juga dash atau strip ya. Dan begitu seterusnya sampai akhir file. Coba untuk yang file reader dan writer-nya, ini source code-nya, programnya sama seperti yang di slide. Untuk yang file input reader-nya, di sini sudah saya sediakan juga, isinya adalah ini ya, file reader, terus juga ada karakter Unicode di sini. Ini tulisan bahasa Arab ya, bismi ya, bismi gitu ya. Nah, nanti rencana saya akan tulis di file yang output writer-nya sini. Mungkin saya bisa hapus dulu, karena nanti akan otomatis dibuat ya oleh si file writer. Kita jalankan. Ya, tampil seperti ini di konsol. Sama ya, file reader ya, sama dengan terus diikuti dengan integernya. Sebenarnya ASCII-nya dia. Nah, menariknya adalah kalau kita menggunakan yang karakter base, ini tidak berubah nih. Ini bisa dikenali. Karakter-karakter Unicode-nya, kalau yang sebelumnya kan kalau yang byte base, ya, berbasis byte, itu dia terpisah ya, karena hanya bisa memproses 8 bit dalam satu kali proses. Kalau ini karena bisa memproses 16 bit dalam sekali proses, dia bisa langsung menampilkan dengan benar karakter Unicode-nya. Lalu seperti apa? Nah, di sini juga tercipta juga yang tadi sudah kita hapus file output writer-nya. Hasilnya adalah seperti ini.
Nah, ini juga seperti yang kita inginkan, kita akan menambahkan di antara karakter aslinya, kita selipkan strip ya atau dash gitu. File reader, dan karakter Unicode juga tidak rusak tampilannya, bisa teridentifikasi dengan baik. Oke, kita masuk ke kelas berikutnya yaitu buffer reader. Jadi adalah sebuah subclass dari abstract class reader, di mana untuk menyederhanakan dalam membaca teks dari karakter input stream dan bisa meningkatkan performa dari si programnya dalam hal readingnya, dalam hal membaca. Kenapa? Karena dia menggunakan apa yang disebut sebagai buffer. Ini seperti ilustrasi di bawah ini, di mana di dalam buffer reader nanti itu tersedia sebuah buffer, ya, ada buffer di situ, dan juga nanti melakukan wrappingnya, membungkus si object reader juga, yang dia bertugas untuk membaca dari destination filenya, ya, dari file source-nya yang dibaca. Nanti hasil pembacaannya itu tidak langsung dikirimkan ke aplikasinya, ke programnya, tetapi disimpan di memori. Dalam hal ini disimpan di buffernya, seperti ini. Lalu seperti apa sebenarnya buffer itu? Buffer itu adalah kumpulan karakter, ya. Jadi adalah array karakter di sini, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti setiap karakter-karakter hasil pembacaan dari file source-nya itu akan disimpan di masing-masing larik di array-nya. Baru nanti si programnya akan membaca dari si buffernya ini, yang tidak lain adalah sebuah array bertipe karakter. Makanya dia akan lebih cepat. Karena seperti kita ketahui ya, array itu ada posisinya ada di memori. Sedangkan kalau yang ini kan file, kalau sebelumnya langsung dari file langsung dibaca ya. Itu kan dia di disk ya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Yang pertama kita harus menyiapkan file reader-nya. File reader seperti biasa karena kita akan meload sebuah filenya, file source-nya. Lalu kita juga baru kita menyediakan si objek buffer reader-nya, di mana akan melakukan wrapping terhadap si object reader ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti di buffer reader itu tidak hanya metode read yang disediakan, tetapi juga ada metode yang disebut read line. Jadi bisa membaca satu baris di dalam suatu teks. Tapi membacanya tidak langsung ke file, bacanya dia di buffer. Nah, ini contoh bagaimana program sederhana menggunakan buffer reader. Di sini seperti biasa kita meload, mengattach file yang akan dibaca. Di sini adalah test.txt. Gunakan file reader. Lalu si file reader tadi akan menjadi parameter ya, atau kita wrap ke dalam si buffer reader. Nah, ini sebetulnya ada tanpa harus ada ini menentukan, kita juga bisa menentukan besaran dari size array-nya. Ini dalam byte. Kalau dalam kilobyte berarti 32 kilobyte, ini artinya besaran size dari si buffer array-nya. Nggak pakai juga nggak apa-apa, karena nanti dia akan secara default menggunakan 32. Lalu di sini kebetulan menggunakan string, karena kita akan menggunakan metode readline. Jadi nanti bacanya satu baris dia. Gitu. Terus dibaca, awalnya adalah kita berikan 0 ya. Kalau sudah 0 berarti dia selesai ya. Sudah selesai di akhir file, maka kita tutup. Sederhana. Nah, ini contoh test.txt-nya kurang lebih, dan hasil pembacaannya adalah seperti ini. Ini kita tampilkan di konsol. Java tutorial, terus ini blank.
Blank ini bukan berarti tidak ada stringnya, tetap ada. Lalu ada string berikutnya di Java Reader tutorial. Selanjutnya langsung dibaca Java Writer tutorial. Habis gitu tidak ada baris baru, ya, tidak ada new line lagi, artinya 0, keluar dan ditutup. Selesai. Selanjutnya untuk yang menulisnya menggunakan buffer writer. Jadi buffer writer sama, dia adalah subclass dari abstract class writer. Dia digunakan untuk menyederhanakan penulisan teks ke karakter output stream-nya, ya, karakter output stream, dan bisa mengimprove performa dari program. Nah, seperti apa ilustrasinya? Sama ya seperti buffer reader tadi, dia memiliki buffer di dalam buffer writer dan juga melakukan wrapping terhadap object writer yang berguna untuk menulis ke si filenya. Nah, si writer-nya ini yang akses si buffer gitu. Sekarang, kalau tadi entah mungkin aplikasi ya, aplikasi atau program atau konsol yang melakukan pembacaan terhadap buffernya. Kalau sekarang si writer-nya untuk digunakan dalam menulis ke filenya. Sama, dia format array-nya tipenya adalah char ya, seperti ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan sebuah file, class file dulu untuk meload filenya yang akan ditulis. Nah, selanjutnya juga dari baru kita menggunakan file writer. File writer untuk menentukan standar dari char set-nya. Ini biasanya sih UTF-8 ya. Untuk selanjutnya baru kita menggunakan si buffer writer-nya untuk nge-wrap si file writer-nya ini. Seperti ini. Nah, sama seperti buffer reader. Kalau buffer reader tadi ada read line, di sini ada new line. Gitu. New line method. Dan nulisnya dia bisa langsung satu baris. Dan ngambil dari si buffernya. Contohnya adalah seperti ini. Sederhana sama ya, file, siapin filenya. Lalu di sini kita masukkan filenya, out filenya ke dalam si file writer-nya. Terus kita wrap juga ke file writer tersebut ke objek buffer writer. Sini inisial dari si buffer array size-nya 32 KB. Untuk selanjutnya dengan menggunakan si variable reference BR ini, BR buffer writer-nya kita nulis langsung string. Jadi parameternya bisa langsung string line 1. Terus ini new line adalah baris baru. Jadi setelah kita tulis line 1, langsung kita pakai new line itu adalah baris baru. Terus selanjutnya kita tulis string line 2, terus baris baru ya. Baru new line. Flush ini artinya kita menghilangkan ya apa yang ada data-data di dalam streamnya. Tapi ini kan nggak akan kelihatan dan tidak akan berpengaruh karena kita nulisnya hard coding di sini penulisannya. Lalu di sini kita biasa new line lagi setelah line 2 terus akan ditulis line 3 seperti ini. Baru kita close. Kan menghasilkan selanjutnya si file writer yang ada di dalam buffer writer ini yang bertugas mengambil setiap string tersebut di dalam buffer untuk dituliskan ke dalam outfile.txt seperti ini. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa didemokan beberapa kelas pada Java I/O. Jadi kesimpulannya yang sudah kita dapatkan dari pembahasan Java I/O, jadi terdapat dua tipe Java Stream I/O, yaitu byte stream yang memproses 8 bit dalam sekali waktu, dan juga ada karakter stream yang bisa memproses 16 bit dalam satu kali waktu. Terdapat banyak kelas pada package java.io. Ini
bisa digunakan sesuai kebutuhan penggunaannya. Kalau byte stream classes ini beroperasi dengan mengalirkan byte per byte tiap waktu dan baik untuk memproses raw data seperti file biner, image, audio, objek, dan sejenisnya. Untuk karakter stream class, ini mengalirkan karakter tiap waktu dan digunakan untuk memproses file teks, terutama jika terdapat karakter Unicode yang 16 bit ya. Lalu pastikan setiap kita menggunakan stream, proses stream itu kita lakukan close di akhir. Ya, kalau sudah tidak digunakan. Terus untuk melakukan operasi input-output pada objek, pastikan kelas dari objek tersebut telah mengimplement mark interface yang tadi sudah kita lakukan juga ya pada objek student ya, pada kelas student. Ya, kita menggunakan serializable. Lalu untuk melakukan operasi I/O pada file, gunakan kelas file input stream atau file output stream untuk yang byte base dan file reader atau file writer karakter base. Jadi bisa dikombinasikan nanti dengan yang buffer tadi. Jadi untuk meningkatkan performa, baik saat melakukan proses read atau write bisa menggunakan buffer class. Kalau yang byte base ini ada buffer input stream dan buffer output stream. Kalau yang karakter base ini ada buffer reader dan buffer writer. Terus jangan lupa juga pada saat menggunakan Java I/O ini menggunakan exception handling ya yang sesuai saat melakukan operasi stream I/O. Ya mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada materi kali ini. Saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.